Oke, hello, shalom, how you Fezana? Selamat datang kepada ibadah online kita malam ini. Oke, sekarang sebelum kita memulakan pujian dan sembah kita, saya beri Crystal untuk membawa kita dalam doa. Haleluya ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan-Mu ya Tuhan pada hari ini ya Bapa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah memberi kami hidup dan nafas Engkau ya Tuhan. Itulah Engkau ya Bapa membuktikan bahwa Engkau sangat-sangat mengasihi kami semua ya Tuhan. Tuhan di sini ya kami Tuhan memikul segala beban. Kami percaya bahwa Engkau akan memberi kami kekuatan juga ya Bapa. Tuhan sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan membakar setiap hati kami juga ya Bapa, dan biarlah hati kami dan pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau ya Tuhan, dan buangkan segala pikiran yang ingin membawa kami juga ya Tuhan. Kami ingin menumpukan perhatian hanya kepada Engkau juga ya Bapa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah kami ya Bapa pada hari ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau tetap ada ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, kami serahkan masa ini ya Tuhan, dan segalanya yang kami ada ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah mengikut seperti kehendak Engkau juga ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan.
harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesusku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, jernih jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. One, two, three, four. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan
dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hai, Shalom semua, Yufuzena. Anda apa kabar? Berada di rumah pada saat ini. Bagaimana dengan kelas online kamu? Adakah semua homework kamu sudah siap pada saat ini? Alright, ya. Jadi apapun yang kita alami pada saat ini, mari kita belajar segala sesuatu yang berada di sekeliling kita, baik dalam kerohanian maupun dalam jasmani kita, right? Jadi terus berada dalam keadaan sehat dan jaga makan minum kamu ya. Right, mari kita menyambung kembali. Ini adalah merupakan bahagian yang terakhir di dalam pasal yang ke-14. Jadi pada kali ini kita akan melihat apakah kesimpulan di dalam pasal yang ke-14 ini. Dan saya dapat perhatikan ada banyak yang Yesus cuba ajarkan kepada kita. Di akhir daripada pasal yang ke-14 ini, ada membuat satu kesimpulan yang khusus dan spesial kepada semua kita yang menjadi seorang Kristian ataupun menjadi murid Yesus. Jadi tema saya pada kali ini yaitu Disciple of Jesus. Disciple of Jesus, right? Jadi mari kita membaca firman Tuhan yang tercatat di dalam Lukas 14. Lukas 14 ayat 25 hingga 35. Okay? Lukas 14 ayat 25 hingga 35. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, lelaki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu mempertimbangkan apakah 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat pendamaian. Demikian pula, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak lepas dari dirinya, dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya sahaja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesuai dengan bacaan firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi, bahagian ini merupakan yang dinyatakan oleh Yesus sendiri kepada orang yang berduyun itu. Dia berpaling kepada mereka, kamu mau mengikuti aku?
kamu mau bersama dengan aku, kamu harus lupakan tentang keluargamu, pekerjaanmu, uang ringgitmu, ataupun apapun yang berada denganmu. Maksudnya kamu harus menyerahkan seluruh hidupmu kepada aku. Itu yang cuba dimaksudkan oleh Yesus. Nah, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Benar, menurut Injil Lukas, Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah, sekarang mari kita bayangkan kisah perjalanan ini. Yesus sedang berjalan di depan dan di belakangnya banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Orang-orang yang mengikutinya ke Yerusalem ini tentu memiliki harapan tertentu. Ada yang memiliki harapan secara politik supaya Yesus menjadi raja dan membebaskan mereka dari kekuatan orang Romawi. Ada juga yang memiliki harapan untuk mendengar firman Tuhan dan memperoleh kesembuhan. Namun, para muridnya sendiri belum sempat berfikir tentang misi guru mereka ke Yerusalem. Padahal Yesus sudah memberitahu tentang dia akan wafat ataupun dia akan mati, dia akan disalibkan waktu dia di Yerusalem. Nah, hal ini ia akan menderita sampai ia mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, di sini kita bayangkan apakah tujuan orang mengikuti Yesus ada tujuan masing-masing, ada agenda masing-masing. Apakah tujuan kita mengikuti Yesus? Apakah tujuan kita mau mengikuti Yesus? Apakah tujuan kita? Adakah kita mau mengikuti Yesus kerana, saya mau menjadi orang Kristian supaya apabila saya meninggal dunia nanti saya dikuburkan di tempat yang bagus. Maksudnya di sini saya tidak perlu mempunyai kos ataupun biaya yang besar. Okay? Ada banyak orang Kristian seperti ini. By the way, saya daripada kampung. Nah, ada yang bertanya saya waktu saya membuat satu keputusan bahawa saya mau menjadi seorang hamba Tuhan. Saya mau melayani Tuhan sepenuh masa. Ada yang bertanya kepada saya, "Hei, kamu sudah mengkhianati sebagai orang Iban. Kamu sudah menjadi seorang pendusta kepada sebagai orang Iban." Kenapa dia kata sedemikian? Kamu nanti tidak akan ada kubur apabila kamu menjadi seorang hamba Tuhan. Kenapa dia kata macam tu? Sebab mereka berfikir bahawa apabila saya menjadi hamba Tuhan, saya tidak akan ditempatkan tempat yang bagus. Apabila saya berada di menjadi seorang Kristian yang biasa saja, saya akan ditempatkan di tempat yang khusus yang macam tu. Berbeza dengan apa pandangan mereka tentang hamba Tuhan. Dan menjadi seorang hamba Tuhan itu bukan perkara yang bagus, maksudnya tidak besar gaji, semua allowance tidak besar, semua macam tu. Jadi saya berfikir, saya memberi tantangan kepada mereka. It's okay kalau kamu tidak menguburkan saya di mana saya berada. Tikam saja saya pergi air. Yang penting jiwa saya sudah diselamatkan. Yang penting saya sudah tahu di mana saya akan pergi. Yang penting saya tahu mana panggilan saya. Banyak tantangan dan cobaan waktu saya memilih dan membuat keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Okay? Nah, selain daripada itu juga ada yang berfikir bahawa apabila menjadi seorang menjadi pengikut Yesus ini, saya akan mendapat mujizat. Saya akan dapat melihat saya akan dapat melihat perkara-perkara yang ajaib. Saya boleh melakukan perkara-perkara yang ajaib seperti ahli sihir itu, seperti kebanyakan pengikut Yesus untuk melihat mujizat, untuk merasakan mujizat, hanya perkara yang sedemikian. Nah, kita lihat kepada pasal-pasal yang sebelumnya. Ada banyak yang mengikuti Yesus kerana apabila saya menjadi seorang pengikut Yesus, saya akan dapat pangkat, saya dapat boleh lead worship di gereja, semua macam tu. Hey, come on. Menjadi pengikut Yesus bukan sekadar boleh lead worship di gereja, bukan sekadar kena tanah kubur, semua macam tu. Bukan sekadar dapat melihat mujizat. Itu hanya serpihan-serpihan sahaja. Menjadi seorang pengikut Yesus yang setia, seperti mana yang dikatakan oleh Yesus sendiri, dia harus memikul salib. Ada harga yang harus dibayar apabila kita mengikuti Yesus.
Nah, Yesus melihat banyak orang berduyun-duyun mengikuti dia, maka ia menggunakan kesempatan ini untuk mengajar mereka dan memberikan 3 syarat utama supaya menjadi murid Yesus yang baik. Kerana luar daripada 3 syarat ini, mereka tidak dapat menjadi murid dia. Apakah 3 syarat ataupun 3 syarat yang dilontarkan oleh Yesus kepada orang ramai pada saat itu? Okey, saya akan beri kita satu list. Pertama adalah keberanian untuk lepas daripada ikatan keluarga. Keberanian untuk lepas daripada ikatan keluarga. Nah, ia berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara lelaki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini yang dikatakan di dalam Lukas 14 ayat 26. Nah, sudah tentu Yesus tidak bermaksud untuk menghancurkan ataupun memusnahkan perintah Allah yang keempat, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Tetapi di sini menekankan, Yesus sendiri memberi penekanan di sini bahawa untuk menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh, dia memerlukan ataupun dia mau setiap kita menjadi orang percaya ini menumpukan sepenuhnya komitmen kita kepada Tuhan. Apabila kita memberikan komitmen kita kepada Tuhan, apabila kita menyerahkan komitmen kita kepada Tuhan, itu bererti kita sudah memberi segala sesuatu kepada Tuhan. Contoh, saya ingin memberi kita satu contoh melalui pribadi saya sendiri. Sewaktu saya membuat satu keputusan, saya memberitahu kepada ibu dan bapa saya, Mak, Bapa, saya akan pergi sekolah sekali lagi. Kenapa kamu mau pergi sekolah? Biar kamu bekerja saja dahulu, lepas tu baru pergi sekolah. Padahal pada masa itu saya sedang bekerja. Bekerja saja dulu, lepas tu pergi sekolah. Kami tidak ada duit untuk membiayai kamu. Nah, ada 2 tantangan saya di sini. Adalah pertama duit. Kedua adalah tentang ibu dan bapa saya. Mereka tidak suruh saya pergi sekolah ataupun pergi Bible school. Kenapa mereka tidak suruh? Sebab tidak ada cukup belanja dan tidak ada orang yang menjaga dan melindungi mereka. Nah, sewaktu saya menerima panggilan itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya Engkau memanggil saya sebagai hamba-Mu, memanggil saya menjadi seorang pekerja sepenuh masa, Tuhan, apakah yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya? Apakah Tuhan yang akan berikan kepada kehidupan saya? Okey, saya janji saya akan beri sepenuhnya kehidupan saya kepada Engkau. Tetapi saya mempunyai satu permohonan, iaitu nombor 1 adalah tentang ibu dan bapa saya. Biar mereka memberi ruang kepada saya untuk pergi melayani sepenuh masa. Bukan bermaksudnya apabila saya tidak menjadi seorang hamba Tuhan ataupun menjadi seorang pastor, saya tidak boleh melayani. Tetapi rasa kepuasan hati itu berbeza apabila kamu melayani sebagai orang biasa di gereja berbanding saya melayani sepenuh masa. Okay? Saya memberikan sepenuh masa. Maksudnya saya tidak bekerja, tetapi pelayanan saya adalah mengembalakan orang. Nah, apabila saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab segala sesuatu. Yang pertama adalah apabila saya sudah confess kepada ibu dan bapa saya, so mereka membuat satu keputusan seperti ini. Okey, kalau kamu mau pergi sekolah, pergi, tapi kami tidak ada duit untuk menampung ataupun membelanja kamu. Okey, kamu berusahalah setakat mana yang kamu boleh buat. No. Apabila saya mendengar satu keputusan, mereka rela melepaskan saya, cuma mereka risau saya tidak ada belanja saja. Itu yang mereka risau. Dan saya memberi satu respon kepada mereka. Walaupun di dalam bank saya hanya beberapa ratus ringgit saja tinggal, saya percaya Tuhan telah memberi segala sesuatu kepada saya. Nah, saya beritahu dengan parents saya macam ni, jangan risau tentang duit sebab saya tahu Tuhan akan menyediakan segala sesuatu untuk saya. Okay? Nah, kedua,
segala kos perbelanjaan, walaupun saya belum tahu pada masa itu, saya tidak tahu. Saya memberi satu confirmation kepada parents saya supaya mereka tidak risau. Nah, saya beritahu, segala kos perbelanjaan saya semasa di sekolah, Tuhan yang tanggung. Sebab Dia yang panggil saya, bukan kamu. Tunggu, saya kata dengan mereka. Okey, kalau macam itu, kami lepaskan kamu. Nah, the next day, selepas saya memberi confirmation itu, seorang pastor pergi call saya. Hai, kamu Kelvin Felix anak Randi kah? Dia kata. Iya, saya. Kami telah mendengar kesaksian daripada kamu dan kami mau membantu kamu, tapi dengan syarat kamu harus memberi kami report untuk kami mengenal pasti bagaimana prestasi kamu di sekolah, apa kamu buat di sekolah, semua macam itu. Oh, kami berjanji setiap bulan kami akan menanggung kamu, segala yuran pembiayaan kamu sudah settle. Wow. Dan saya belum tahu, saya sudah bagi tahu dengan parents saya. Artinya Tuhan sudah menjawab segala sesuatu apa yang telah saya doakan kepada Tuhan. Yang penting saya kena komitmen terus untuk melayani Tuhan. Wah. Nah, ini merupakan satu contoh yang saya sendiri alami apabila saya melayani Tuhan. Nah, komitmen sangat penting apabila kita memberi seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tanpa komitmen, kita tidak dapat melakukan ataupun kita tidak bersungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan dan merasakan apakah kita betul-betul dipanggil Tuhan sebagai orang melayani. Nah, saya tidak mengatakan apabila kamu menjadi pengikut Yesus harus menjadi seorang gembala Tuhan. Tidak. Apabila kamu menjadi seorang pengikut Yesus yang setia, kamu memberi sepenuhnya masa, ruang, waktu, apapun segala sesuatu di dalam kehidupan kamu kepada Tuhan. Contoh, ada seorang youth kita, dia tidak risau, dia bekerja, dia tidak risau tentang uang, masa dia memberi full blast untuk melayani Tuhan. Nah, maksud saya di sini apabila, youth tidak ada budget, tidak apa-apa pastor, saya akan beri. Kita perlu ada orang menjadi usher. Okey, saya volunteer pastor. Kita tidak ada MC. Saya volunteer pastor. Semua dia memberi segala sesuatu kepada Tuhan. Dia mendedikasikan masa, waktu, pekerjaan dia kepada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau apabila kita menjadi pengikut Yesus. Nah, ini merupakan satu next level, merupakan apabila kita sudah dimuridkan ataupun dalam proses kita sedang dimuridkan, inilah yang harus kita hadapi, kita harus memikul salib. Yang kedua adalah keberanian serupa dengan Yesus. Keberanian serupa dengan Yesus. Ia berkata, barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini yang tercatat di dalam Lukas 14 ayat 27. Perkataan ini sudah diungkapkan Yesus sebelumnya. Sebab orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikuti aku. Wow, ini merupakan satu perkara yang tidak ramai orang Kristian berani ataupun menyahut cabaran yang seperti ini. Saya memberi satu gambaran untuk kita. Kita mau mengikuti Yesus seperti orang yang berduyun-duyun. Sebab kerana politik, ingin dilepaskan, ingin dimerdekakan. Saya mau merdeka daripada dosa. Okey, saya mau mengikuti Yesus. Saya mau merdeka, saya mau melihat mujizat. Saya harus mengikuti Yesus. Tapi pernahkah kita terfikir, untuk mengikuti Yesus, kita harus mengalami penganiayaan, kesakitan, semua penolakan, semua yang perkara seperti mana yang Yesus alami sendiri. Pernahkah kita mengalami penolakan? Pernahkah kita dianiaya? Pernahkah kita dihina kerana Yesus? Nah, sekiranya perkara itu terjadi, kita kena fikir, inilah harga yang harus kita bayar untuk menjadi pengikut Yesus. Saudara, sebagai orang yang mengikuti Yesus, inilah merupakan satu perkara yang sangat sukar untuk dilakukan. Apabila kita mau mengikuti Yesus, kita menjadi pengikut Yesus yang mau senang-senang, mau bebas, mau biasa-biasa saja, mau santai-santai saja. Semua perkara yang seperti itu yang harus
yang mau kita lakukan. Tetapi kita tidak mau untuk memikul salib seperti mana yang Yesus alami sendiri sewaktu dia memikul salib. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah keberanian untuk memiliki sikap lepas terhadap harta duniawi. Keberanian untuk memiliki sikap lepas ataupun bebas daripada sikap harta duniawi. Ia berkata, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini yang tercatat di dalam ayat 33, Lukas 14 ayat 33. Untuk menjadi muridnya, Yesus menghendaki supaya orang memiliki sikap lepas bebas terhadap harta yang fana di dunia. Yesus sudah mengetahui titik kelemahan para muridnya. Kerana di mana hartanya berada, di situ juga hati mereka berada. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memang kita sangat memerlukan uang untuk kita survive, untuk mengisi perut kita. Betul, betul. Itu perkara yang logik sebagai manusia. Okay? Nah, maksudnya di sini kita tidak terikat akan keuangan ataupun harta benda yang ada pada kita. Contoh, kita lebih apabila kita memberi satu masa yang lebih untuk kita spend. Contoh, macam mana saya memberi satu contoh? Okay. Contoh, hari Sabtu merupakan ibadah youth Hosana ministry. So, saya tidak dapat pergi youth lah, pastor. Kenapa tidak dapat pergi youth? Hari ini saya mau shopping. Ataupun, hari ini saya tidak dapat pergi youth sebab saya diajak untuk menonton wayang. Hari ini saya tidak dapat pergi youth sebab ada dinner. Itu perkara yang sangat famous di dalam gereja kita, right? Jadi apabila kepentingan itu lebih penting berbanding kita mengikuti Yesus, itu merupakan satu perkara yang tidak sehat sebagai seorang yang percaya. Nah, bagaimana pula kalau saya memberi satu contoh yang seperti ini? Pastor, saya tidak dapat ikut youth, tapi saya mau beribadah bersama waktu saya dinner dengan mereka. Itu bagus. Kalau kamu betul-betul melaksanakan ibadah kamu bersama dengan mereka, dengan kawan-kawan kamu di wayang. Tetapi adakah kamu benar-benar jujur untuk melakukan ibadah kamu bersama dengan kawan-kawan? Adakah kamu menceritakan Injil kepada mereka? Nah, ini merupakan satu persoalan yang sangat penting. Kita boleh bohong kepada manusia. Kita boleh memberi satu excuse kepada manusia. Tetapi kita tidak dapat memberi satu alasan mana satu pun kepada Tuhan. Ini yang harus kita pertanggungjawabkan apabila kita memberi alasan-alasan. Dan 3 syarat untuk menjadi murid Yesus itu masih ada logik, masih kita dapat terima. Kenapa? Bila saya membaca buku yang ditulis oleh Lee Chen dan ditulis dalam Radical Christianity in Rebellious World, dia menulis seperti ini. Yesus dari Nazaret selalu datang dan bertanya kepada muridnya untuk mengikutinya, bukan hanya menerimanya, bukan hanya percaya kepadanya, bukan hanya menyembahnya, tetapi mengikutinya. Okay? Mengikutinya dengan lebih dekat. Pemuridan merupakan perkara yang sangat penting, sangat serius. Untuk menjadi murid dan untuk melaksanakan tugas sebagai murid, orang harus menghitung harganya terlebih dahulu. Itulah yang dijelaskan oleh Yesus melalui ilustrasi orang yang membangun sebuah menara dan raja yang akan maju ke dalam medan perang. Melalui ilustrasi garam yang digunakan untuk menggambarkan seorang pengikut yang tidak hidup sebagai mestinya,
orang Kristian hidup, orang yang seperti ini sebagai garam yang kehilangan rasa asin sehingga tidak ada gunanya. Contoh, kita selalu memberitahu, saya daripada Youth Hosanna Ministry, saya adalah orang Kristian, saya adalah orang SIB. Tetapi apabila pelakuan kita, tingkah laku kita tidak menunjukkan kita adalah orang Kristian, tidak memberikan satu gambaran kita adalah orang Kristian, tidak ada gunanya kita menjadi seorang Kristian, seorang pengikut Yesus. Tidak ada gunanya kita menjadi seorang yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Tidak ada gunanya, itu lebih memalukan kita sebagai orang SIB. Itu lebih memalukan kita sebagai Youth Hosanna Ministry. Itu lebih memalukan nama Yesus sendiri. Saya memberi satu gambaran supaya kita lebih sedar lagi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita selalu mengikuti konferensi, wow, best. Saya sangat diberkati. Kita selalu memberi ceramah tentang Allah sangat mengasihi. Kita harus mengampuni antara satu sama lain. Tetapi sikap kita, hati busuk kita, kita melihat orang, dia ni pernah menipu saya dahulu. Perangai dia ini tidak bagus. Dia ini sangat tidak bagus. Jangan kawan dengan dia. Itu kamu sangat sudah memalukan kamu sebagai orang Kristian. Kamu selalu menyembah Tuhan, angkat tangan kamu menyembah Tuhan. Tapi pada saat itu kamu sudah memalukan Tuhan. Kenapa? Kamu membawa nama Tuhan, dalam masa yang sama kamu mengutuk orang menggunakan mulut yang sama. Saudara-saudara, sebagai orang yang menjadi murid Yesus, kita sebagai pengikut Yesus, mengikuti Yesus dari dekat sebagai murid berarti apa yang dihayati Yesus itu juga yang harus kita hayati di dalam kehidupan kita. Bagi kita saat ini, 3 syarat untuk menjadi muridnya masih tetap berasas dan sangat menentang kita sebagai orang yang percaya. Banyak orang tidak berani melayani Tuhan, melayani Yesus di dalam pelayanan sebagai gereja Tuhan. Oleh sebab itu, kerana tidak diizinkan oleh keluarga, anak tidak diizinkan oleh orang tua, suami isteri tidak saling mengizinkan, tidak cukup melayani Tuhan Yesus di dalam gereja dengan memberi sumbangan duit ataupun harta benda kita untuk tetap melayani. Tetapi kita memerlukan kehadiran kita, our presence itu sangat penting apabila kita melayani. Saya suka ada satu badan NGO yang ada di Kuala Lumpur. Saya banyak belajar daripada mereka. Okay? Nah, mereka mempunyai satu SOP, iaitu apabila orang memberi satu donation kepada mereka untuk membuat bahagian ataupun pendidikan semua macam tu, program-program yang mereka lakukan, mereka membuat satu perjanjian seperti ini. Okay, kami tidak mahu kamu hanya memberi uang kepada kami, tetapi kami mahu kamu juga turun padang bersama dengan kami di dalam membantu ataupun memberi awareness kepada anak-anak muda, sebab mereka melayani anak-anak muda yang ada di KL. So, di sini kita lihat bahawa sebagai orang percaya, memberi uang saja tidak cukup, tetapi kita harus hadir bersama dengan orang di sekeliling kita. Kita tidak boleh berada di atas terus. Okey, nah, kita memberi plan, nah, kita mengatur segala, semua. Kita harus hadir bersama dengan mereka, lihat dan dengar apa yang dikatakan oleh isi hati mereka. Itu yang harus kita lakukan. Selalu kita memberi satu jawapan yang, okey pastor, apa lagi plan kamu seterusnya? Selalu kita kata macam tu. Tapi pernahkah kita hadir, turun padang, kita dengar apa kata
suara daripada anak-anak kita. Dan janganlah kita mengeluh kalau salib kita berat, karena salib yang Yesus tanggung itu lebih berat daripada kita. Murid yang setia tidak terikat kepada harta dunia, tetapi masih banyak orang yang membenarkan dirinya untuk tetap bekerja mencari uang sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Hidup sebagai pengikut Yesus berarti apa yang dihayati dan dikehendaki Yesus haruslah kita ikut dengan sepenuh hati. Inilah makna yang terdalam untuk mengikuti Yesus secara radikal. Sebagai seorang yang percaya, ini kata-kata terakhir daripada saya sendiri. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, untuk betul-betul mengalami keterobosan di dalam kehidupan kita, perubahan hidup kita harus berubah. Kita harus mengalami Yesus secara pribadi. Dan kita tidak memerlukan orang untuk terus bergantung, terus memberi kita makan rohani. Tetapi kita hanya perlu dimentor oleh ibu dan bapa rohani kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, menjadi seorang pengikut Yesus yang setia, yang sangat radikal, bukan biasa-biasa saja. Apabila kita menjadi pengikut yang biasa-biasa saja, kita seperti orang yang berduyun-duyun. Itu tadi, yang selepas itu, apabila Yesus ditangkap dan disalibkan, mereka meninggalkan Yesus dan mereka mengutuk Yesus. Untuk menjadi pengikut Yesus yang setia, kita tidak mau seperti mereka. Kita harus mengalami apa yang Yesus alami di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami ya Tuhan, kami datang pada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau bersama dengan kami dalam segala waktu yang telah kami alami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan masa dan waktu ini ke dalam tangan Engkau, agar Engkau Tuhan terus mengajar kami menjadi pengikut Yesus yang setia. Engkau juga Tuhan meneroboskan hati kami. Engkau juga Tuhan bersama dengan kami. Engkau juga Tuhan terus mengubah minda dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Right, jadi Yufazena, mari kita bersama-sama menjadi pengikut Yesus yang setia dan kita terus mengalami keterobosan di dalam kehidupan kita. Jangan kita lepaskan peluang, masa dan waktu ini untuk kita mengalami revival yang ada di dalam kehidupan kita. Masa inilah masa yang sangat emas yang harus kita gunakan waktu yang ada. Ayo, kita terus belajar. Kita sudah selesai di pasal yang ke-14. Kita terus belajar. Kita akan move di dalam pasal yang ke-15. Saya berharap dalam waktu ini kita akan melihat Yesus dengan lebih jelas lagi di dalam buku Lukas. Tuhan memberkati.